Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selva Arsiti dengan NIM 2205808 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang, tahun angkatan 2022, Fakultas Ilmu Sosial Departemen Sosiologi. Di sini saya pengampu mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan, di mana pada pertemuan tugas kelima ini saya akan membahas mengenai PTK. PTK ialah merupakan pendidik dan tenaga kependidikan, di mana bahasan saya pada kali ini akan membahas mengenai proses administrasi PTK, mulai dari perencanaan, pengadaan, penempatan, serta orientasi pada PTK itu sendiri. Selanjutnya yang kedua mengenai kesejahteraan PTK, ataupun poin-poin pentingnya itu mengenai gaji, tunjangan, serta penghargaan bagi PTK itu sendiri, dan yang terakhir yaitu mengenai cuti pada PTK itu sendiri. Nah, yang pertama-tama yang akan kita bahas di sini ialah PTK. Apa sih yang dimaksud dengan PTK? PTK merupakan singkatan dari pendidik dan tenaga kependidikan. Istilah ini mencakup semua individu atau sekelompok orang yang terlibat dalam proses pendidikan di berbagai lembaga pendidikan, baik formal maupun informal itu sendiri. Pendidik itu biasanya merujuk kepada guru atau tenaga pengajar yang secara langsung memberikan pembelajaran kepada siswa untuk peserta didik dan memiliki tanggung jawab menyampaikan materi pelajaran, mengelola kelas, mengevaluasi kemajuan belajar kelas, dan mendukung perkembangan akademik dan kepribadian siswa itu sendiri. Nah, PTK itu berperan dalam mendukung pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Mereka memiliki peran yang beragam dan saling melengkapi demi menciptakan tujuan lingkungan pendidikan yang efektif serta berkualitas di dalam dunia pendidikan atau lembaga kependidikan itu sendiri. Nah, adapun administrasi pendidikan melibatkan proses pengelolaan sumber daya manusia atau SDM yang meliputi pengadaan, penempatan, orientasi, kesejahteraan, pembinaan, dan pengembangan serta evaluasi di dalamnya. Yang pertama, atau pada tahap pengadaan ini, lembaga pendidikan perlu menganalisis kebutuhan tenaga kerja, melakukan rekrutmen dan seleksi bagi calon pegawai. Ini sangat penting untuk dilakukan demi memastikan bahwa lembaga mendapatkan individu yang sesuai dengan kebutuhan dan memiliki kualifikasi yang sangat tepat dalam bidang keahliannya masing-masing. Setelah penerimaan, penempatan ini dilakukan untuk menempatkan pegawai baru sesuai dengan keahlian dan kebutuhan lembaga. Di dalam orientasi diberikan untuk memperkenalkan mereka pada budaya-budaya serta tugas-tugas pada kelembagaan pendidikan itu sendiri. Nah, berbicara mengenai hak serta kewajiban para pegawai, yakni ada gaji, tunjangan, serta penghargaan, juga menjadi bagian penting dari administrasi itu sendiri, di mana penilaian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi capaian dan mengidentifikasi area perbaikan yang telah dievaluasi sebelumnya. Selanjutnya, peran guru dan dosen ini sangat penting dalam proses administrasi ini, di mana pengalaman dan masukan mereka membantu dalam menyusun kebijakan dan prosedur yang lebih baik ke depannya sesuai dengan kebutuhan realitas yang ada di lapangan. Dan di dalam proses ini, evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi administrasi pendidikan. Semua elemen ini bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik ke depannya. Adapun materi yang pertama di sini saya akan membahas mengenai proses administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan atau PTK, di mana dalam proses ini melibatkan tahapan yang pertama perencanaan. Perencanaan itu kita butuhkan seperti identifikasi jumlah dan jenis PTK yang dibutuhkan dari lembaga kependidikan berdasarkan program kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya. Melakukan peramalan terhadap kebutuhan PTK berdasarkan perkiraan pertumbuhan lembaga pendidikan serta kebijakan atau kurikulum yang tersedia pada sebelumnya, serta membuat rencana dengan detail dan matang mengenai jenis, jumlah,
kualifikasi dan posisi PTK yang dibutuhkan dalam jangka waktu ke depannya atau dalam jangka waktu tertentu, serta menentukan anggaran yang diperlukan untuk merekrut dan memperkerjakan PTK sesuai dengan kebutuhan rencana yang telah disusun sebelumnya. Yang kedua yakni ada proses pengadaan, di mana proses ini mencari calon PTK yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan atau sesuai dengan apa sih yang dibutuhkan oleh tenaga kependidikan, barulah kita mencari penempatan bagi yang lolos atau tidaknya ke dalam proses pengadaan ini. Selanjutnya melakukan seleksi. Seleksi ini berupa wawancara terhadap calon PTK berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam perencanaan kebutuhan, termasuk uji kompetensi ataupun tes tulis serta wawancara di dalamnya, serta adanya menempatkan PTK yang telah lolos seleksi ke posisi atau jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan lembaga kependidikan itu sendiri. Serta proses yang terakhir atau yang ketiga yaitu memiliki proses serta nama yang cukup yang menentukan PTK ini berada di mana sih selanjutnya, yaitu proses penempatan. Proses penempatan ini seperti yang kita ketahui menempatkan PTK yang telah lolos seleksi ke posisi atau jabatan yang sesuai dengan kualifikasi atau kebutuhan lembaga pendidikan itu sendiri. Yang kedua ada orientasi, yaitu memberikan pengenalan dan pembekalan kepada calon PTK yang baru terhadap budaya, kebijakan, prosedur, serta tugas-tugas yang diemban dalam lembaga kependidikan yang akan dijalani ke depannya. Nah, proses administrasi PTK ini sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan memiliki PTK atau yang berkualitas dan siap untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dan tercapailah proses atau tujuan pendidikan yang efisien, baik, dan efektif dan sesuai dengan yang diinginkan sesuai kurikulum dalam lembaga pendidikan itu sendiri dengan baik dan benar. Selanjutnya materi yang akan kita bahas pada kali ini ialah mengenai kesejahteraan tenaga kependidikan, di mana di dalam kesejahteraan ini merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan motivasi, kinerja, dan loyalitas mereka terhadap institusi kependidikan. Ini meliputi beberapa elemen utama. Yang pertama, seperti gaji, tunjangan, serta penghargaan. Di mana yang pertama ada gaji. Gaji merupakan kompensasi yang diberikan kepada TPK sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah ia lakukan. Besar gaji biasanya ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk kepada kualifikasi pendidikan itu sendiri, seperti adanya pengalaman kerja, jabatan, dan kebijakan institusi dalam kependidikan. Penerimaan gaji yang memadai sangat penting untuk memastikan kesejahteraan ekonomi PTK dan meningkatkan motivasi dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan ke depannya. Yang kedua ada tunjangan. Tunjangan merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada PTK di luar gaji pokok sebagai bentuk pengakuan terhadap kondisi atau tugas khusus yang dilakukan. Adapun jenis tunjangan ini dapat bervariasi, teman-teman sekalian, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja yang ada. Nah, tunjangan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi PTK serta memastikan mereka memiliki akses terhadap layanan atau fasilitas yang akan diperlukan ke depannya. Yang ketiga ada penghargaan. Penghargaan ini diberikan untuk bentuk apresiasi terhadap kinerja dan kontribusi yang signifikan yang dilakukan untuk PTK itu sendiri. Penghargaan itu berupa bonus, penghargaan prestasi, kehormatan, sertifikat atau insentif lainnya. Yang terakhir di sini kita akan membahas mengenai cuti bagi tenaga kependidikan. Cuti ini merupakan hak yang diatur oleh kebijakan dan peraturan yang berlaku di lembaga pendidikan atau instansi terkait.
Adapun beberapa jenis cuti, yaitu yang pertama, cuti tahunan, di mana cuti tahunan ini adalah hak bagi PTK untuk mendapatkan waktu istirahat atau liburan setiap tahunnya. Yang kedua ada cuti sakit, di mana cuti sakit ini diberikan kepada PTK yang mengalami kondisi kesehatan yang membutuhkan waktu istirahat untuk pemulihan demi kebaikan PTK itu sendiri. Yang ketiga ada cuti melahirkan, di mana cuti melahirkan ini bagi PTK yang sedang hamil atau biasanya diberikan hak cuti melahirkan untuk persiapan menjelang proses persalinan dan pemulihan pasca melahirkan. Yang keempat ada cuti khusus, di mana PTK dapat memperoleh cuti khusus untuk keperluan tertentu seperti perjalanan dinas, pendidikan lanjutan, serta kegiatan riset. PTK juga dapat mengajukan cuti tanpa gaji untuk keperluan yang mendesak atau alasan pribadi tertentu yang diakui oleh lembaga kependidikan atau instansi terkait di dalamnya. Serta penting untuk dicatat bahwa syarat-syarat prosedur pengajuan atau durasi cuti dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan durasi cuti dapat bervariasi tergantung pada kebijakan lembaga pendidikan serta peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di negara atau wilayah tempat PTK itu sendiri bekerja. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya paparkan pada pertemuan kelima pada kali ini. Saya Selva Siti dengan NIM 2205048 pamit undur diri. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila saya ada salah perilaku atau tindakan pada video kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.